Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah, salawat salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at, beserta kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, semua saudaraku muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dan bisa melanjutkan menjelaskan tentang kitab Nasoihul Ibad dengan disertai dengan teks dan terjemah dan penjelasannya. Ini bagian ketiga atau fat ketiga, yaitu sholawat. Diulangi kembali, mu'alif kitab ini, mu'alif syarah, pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat. Jadi menjelaskan sholawat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu. Di sini ada kesalahan dalam penulisan atau pengharkatan, bukan qalbihi tetapi qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wassallallahu, semoga Allah menambah rahmat, ala sayyidina Muhammadin, kepada junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu, yang mana Allah telah penuhi hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dengan keagungan Allah al-a'la yang maha tinggi, jalla wa'ala maha agung dan maha luhur. Hadirin santriwan santriwati, mu'alif syarah Nasoihul Ibad, setelah beliau membacakan basmalah, lalu hamdalah, syahadat, lalu sholawat, ini merupakan sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan, bahwa adab atau adab mu'alif itu rata-rata diawali basmalah, hamdalah, syahadat, sholawat. Kenapa sholawat? Kemarin sudah saya singgung bahwa satu, kalau kita membahas tentang doa, antara doa dan ijabah Allah itu terhalang, maka bisa terbuka hijab itu dengan membaca hamdalah, dengan membaca sholawat, dan ditutup dengan sholawat hamdalah. Syukur-syukur di tengah-tengahnya kita pakai sholawat. Yang kedua, sholawat memang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Maka wahai orang yang beriman, kalian pun harus bersolawat kepada Nabi. Walaupun bahasanya sama solawat, Allah solawat, malaikat pun solawat, orang yang beriman solawat, tetapi isinya berbeda. Solawat dari Allah namanya rahmat, solawat dari malaikat namanya istighfar, solawat dari orang yang beriman namanya doa. Allah membaca sholat artinya memberikan rahmat terus kepada baginda kita.
Malaikat membaca sholat artinya memohon ampunan kepada Allah atau membaca istighfar. Yang ketiga, orang yang beriman, yaitu kita, membaca sholawat artinya berdoa. Seperti di sini, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga Allah menambah-nambah rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kan itu merupakan sebuah doa. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bahasanya sama tapi isinya berbeda. Dalam kitab ini, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah menambah rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu, yang mana Allah telah penuhi hati Nabi min jalalihil a'la, dengan keagungan Allah, min jalalihi al-a'la jalla wa ala, dari keagungan Allah yang maha agung lagi maha luhur. Jadi hati Nabi itu telah dipenuhi oleh Allah dengan keagungan. Keagungan dari siapa? Dari Allah. Jasmani hati Nabi itu penuh dengan keagungan. Kalau kita membahas jasmani Rasul, jelas Rasul itu afdalul makhluqat, orang yang ahsanul khalqi khuluqan, khulqan wa khuluqan, khalqan wa khuluqan. Sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya bentuk, dan sebaik-baiknya akhlak. Termasuk hatinya Nabi. Allah telah memenuhi hatinya Nabi dengan keagungan, keagungan min jalalihil ala, dari keagungan Allah yang maha luhur jalla wa ala. Dilanjut, wa'ainahu, di sini maaf lagi salah penulisan, bukan wa'ayanahu tetapi wa'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna. Kalau kita dirujukan mala Allah ainahu, Allah telah penuhi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, diliputi dengan keindahan, diliputi dengan keindahan. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran, maka jadilah baginda Rasul itu seorang masruran yang selalu diberi kesenangan oleh Allah, mansuran, dan ditolong oleh Allah. Jadi Allah telah meliputi, telah meliputi pribadi Nabi itu dengan keindahan. Akhirnya Rasul itu selalu berada dengan kesenangan, masruran, selalu diberi kesenangan, dan mansuran, selalu diberi pertolongan oleh Allah. Selalu ada kebahagiaan, karena letak kebahagiaan itu dalam hati. Oleh sebab itu muallif kitab ini membaca sholawat, kalau tidak salah ini adalah sholawat makbulah dari Syekh Ad-Darimi, dari Syekh Ad-Darimi, dikutip oleh muallif kitab Nashul Ibad, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti Bade Baroatus Istihlal. Dalam kitab Balaghah, kitab sastra itu Bade Baroatus Istihlal. Jadi dia membacakan sholawat seperti sholawat makbulah. Sholawat makbulah itu adalah begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi malla'tahu qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbaha farihan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman walhamdu ala dzalik. Nah, sholawat muallif kitab ini seperti itu. Ulangi kembali, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalba sallallahu min jalalil ala jalla wa ala. Semoga Allah menambah rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah Allah Ta'ala penuhi hatinya dengan keagungan Allah yang maha tinggi, maha agung, dan maha luhur.
Lalu wa'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamil asna, dan pribadi Nabi SAW diliputi oleh Allah dengan keindahan jasmani dan rohaninya, maka jadilah ia seorang yang terus diberi kesenangan dan selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga rahmat salam kepada keluarganya, wa ashabihi, sahabatnya, wasalikin, dan orang yang mengikuti ala nahjih, mengikuti jalannya Nabi, fanalu khairan wafiro, semuanya mendapat kebaikan yang banyak. Ulangi kembali bahwa sholawat ini bukan saja kepada Nabi, tetapi wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan wasalikin ala nahjihi. Semoga kita termasuk salikin ala nahji, yaitu orang yang mengikuti manhaj Nabi besar Muhammad SAW, yaitu mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Masalah kita menjelaskan tentang Ali. Siapa itu Ali? Ali itu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Yang pertama, kalau kita membaca Ali itu makom zakat. Kalau membicarakan tentang makom zakat, maka arti Ali itu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu yang tidak, keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, kalau kita Ali itu ditempatkan dalam makom doa, maka arti Ali itu jamiul mu'min, seluruh orang yang beriman, termasuk kita semua sebagai orang yang beriman, itu bisa dikatakan Ali keluarga Nabi. Kalau semoga kita pun kebagian didoakan oleh mu'alib kitab Nasaihul Ibad. Ali di sini adalah seluruh orang yang beriman. Jadi rahmat salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi, kepada keluarganya, ya, Bani Hashim Bani Muthalib, termasuk kita, yaitu seluruh orang yang beriman. Semoga mendapat rahmat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabih, yaitu sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Man izdama'a bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam imanan, yaitu orang yang pernah berkumpul dengan Nabi, pernah kumpul bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Menurut sebagian ulama ditambah lagi ta'rifnya, yaitu ba'dal bi'sah, setelah diutus Nabi. Itu adalah arti daripada ashab. Jadi kriterianya pernah kumpul bertemu dengan Nabi, ya, pernah bertemu dengan Nabi, lalu beriman kepada Nabi. Abu Jahal ketemu terus menerus, tetapi tidak beriman kepada Nabi. Bukan ashab itu, bukan sahabat Nabi. Kita beriman kepada Nabi, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, maka kita belum terkolom ashab. Itu komentar para ulama tentang definisi daripada ashab sahabat Nabi. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi, keluarganya, dan sahabatnya. Yang keempat, wasalikin. Semoga rahmat salam tercurah limpahkan kepada salikin. Salikin itu orang yang mengikuti perjalanan ala nahjihi, mengikuti manhaj jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk salikin yang mengikuti manhajnya Nabi. Fanalu khairan wafiro, akhirnya orang yang mengikuti Nabi akan mendapatkan kebaikan yang banyak, yang sempurna. Simpulkan dalam pengajian Nasaihul Ibad kali ini, yaitu menjelaskan tentang sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga, as-sahabat, dan salikin, orang yang mengikuti manhaj jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga termasuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti dilanjut kepada part keempat, ya, part keempat, sekarang part ketiga. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.